Halo Bu Vita, kelompok kami akan menampilkan drama mengenai Kesultanan Banten. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evans, absen 22. Saya Wilson, absen 32. Saya Ran, nomor absen 21. Saya Nelson, nomor absen 27. Dan saya Melva, nomor absen 25. Tujuan dari video kami kali ini adalah untuk memperkenalkan Kesultanan Banten dari asal-usul, dari awal berdirinya hingga keruntuhannya. Selamat menyaksikan. Syarif Hidayatullah atau dikenal Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama yang lahir di Mesir. Ia pergi dari Mekah ke Tanah Jawa setelah menimba ilmu agama Islam selama 3 tahun. Ia kemudian menetap di Demak. Alasan utamanya adalah untuk menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa. Metode yang ia pakai adalah dengan menggunakan budaya-budaya lokal seperti wayang. Setelah Kesultanan Demak runtuh, Banten mulai tumbuh menjadi kerajaan di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Sekitar tahun 1525, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai ujung Pulau Jawa dan ia pergi ke Cirebon untuk memindahkan wilayah kekuasaan. Ia menyusuri jalur laut dan pantai utara Jawa, jalur perdagangan dari Banten ke Cirebon, dan mendakwah hingga ke daerah Cirebon. Berikut adalah salah satu peninggalan media dakwah dari Sunan Gunung Jati, yaitu Gamelan Sekaten. Gamelan Sekaten adalah salah satu media dakwah yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati pada zaman dahulu agar orang-orang yang mau melihat pertunjukannya harus mengikuti syarat mengucapkan syahadat. Gamelan Sekaten ini masih dilestarikan oleh Keraton Kesepuhan Cirebon. Pada tahun 1552, Sunan Gunung Jati menyerahkan jabatannya kepada anaknya Sultan Maulana Hasanuddin. Anakku, ayah sudah tidak bisa melanjutkan pemerintahan ini. Aku serahkan kerajaan ini ke tanganmu. Kelak engkau akan menjadi peletak dasar dan Kesultanan Banten. Baiklah, bismillah dengan tenang. Dia sudah berperan besar. Saya akan menunjukkan tugas Anda untuk berdakwah. Sultan Maulana Hasanuddin menggantikan peran ayahnya sebagai Sultan pertama Kesultanan Banten. Ia melanjutkan mendakwah di daerah Banten, terutama pesisir dan pedalaman. Kesultanan Banten pun menguasai wilayah dengan baik hingga tahun 1651. Sultan kelima Banten meninggal dunia dan mendukakan seluruh penduduk Banten. Namun, hal ini menjadi awal kejayaan Banten semenjak Sultan Ageng Tirtayasa menggantikan tahta Raja Kesultanan Banten. Saya nobatkan engkau menjadi Sultan atas Kesultanan Banten. Semoga engkau dapat melakukannya dengan baik. Ingat ya, ucapan Sultan adalah janji. Perbuatan Sultan adalah perbuatan yang menjadi contoh untuk orang banyak. Dan tindakan Sultan adalah tindakan yang akan ditiru dan menentukan hidup orang banyak. Aku harap engkau bisa melakukannya dengan baik dan bijaksana. Di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirta saya, Kesultanan Banten dibawa kepada masa kejayaannya. Dengan posisi yang strategis, Banten menjadi pusat perdagangan yang didominasi dengan lada. Banten juga menjadi pusat penyebaran Islam. Sultan Ageng dibantu oleh kedua anaknya, Sultan Haji dan Arya Purbaya. Berbulan-bulan jabatan raja dipegang oleh Sultan Ageng Tirta saya. Kesultanan Banten mulai diawasi oleh mata-mata Belanda. Haji, bagaimana kerjaan di sana? Kamu tidak buat honor lagi kan di sana? Enggak kok. Saya melihat di pedalaman dan melihat juga orang-orang yang kurang mampu. Dan saya sebagai anak saya bagikan kepada mereka. Ya, bagus. Bagaimana denganmu Purbaya? Jadi aku tadi melihat di sekitar daerah perdagangan ada konflik. Jadi aku berhasil menyelesaikan konflik tersebut. Wah, bagus sekali nak. Mendengar pujian ayahnya untuk Purbaya, hati Sultan Haji memanas. Ia menuju ke taman belakang kerajaan untuk melampiaskan amarah hatinya. Dua mata-mata Belanda mendengar hal itu. Selamat malam Sultan Haji, apa yang sedang kamu lakukan? Apa ini? Siapa kalian? Apa kalian sudah izin kepada pengawas? Santai Sultan. Kami sebenarnya adalah penduduk dari Belanda. Kami di sekitar sini hanya berniat untuk jalan-jalan dan maaf kami tidak sadar kalau kami sudah memasuki wilayah kerajaan. Maaf jika lancang Sultan. Mengapa kok Sultan terlihat sedih? Apakah ada masalah? Silakan boleh cerita ke kami. Jadi gini. Sultan Haji tidak curiga dan langsung menceritakan segala kejadian malam itu. Santai saja, mungkin nasib baik berbalik kepada adikmu. Putra mahkota tidak menjadi raja. Tidak. Saya ingin sekali jadi raja. Wah, itu gampang diatur sih. Kami mungkin bisa membantu kamu untuk menjadi raja. Kamu mau bekerja sama dengan kami? Kamu cepat menjadi raja dan kami juga mendapat keuntungan. Bagaimana?
Baiklah. Baik, itu ya. Sultan Haji tidak merasa aneh, namun hal buruk terjadi pada keluarganya. Sultan Ageng Tirta Yasa didesak dan diusir oleh pihak VOC agar meninggalkan Banten. Otomatis kekuasaan jatuh pada putra mahkota. Namun tidak bertahan lama. Perlahan perdagangan semakin dimonopoli oleh VOC. Sultan Haji sadar bahwa ia diberdaya Belanda. Apa ini? Maksud kalian apa ini? Kalian telah mengambil wilayah kekuasaanku. Kalian telah berbohong pada saya. Santai Sultan, santai saja. Santai Sultan. Kan dari awal sudah kami bilang, kalau kau cepat menjadi raja, ya kami juga akan mendapatkan keuntungan. Inilah keuntungan kami. Perang pun terjadi. Sultan Haji kalah dalam peperangan dan terlempar dalam laut. Hal ini menjadi awal kemunduran Kesultanan Banten hingga tahun 1813. Kesultanan Banten tidak dapat dipertahankan. Belanda terlanjur menguasai daerah Banten. Inilah keuntungan kami. Keterima.